Halo Jackmania, kembali lagi dengan program yang kalian nantikan, tentunya tayangan yang akan menambah wawasan kalian seputar sepak bola Persija. Dimana lagi kalau bukan Historia? Dalam episode Tapak Jejak Rumah Persija, kita akan ulas stadion mana saja yang pernah menjadi rumah bagi klub Persija dari masa ke masa. Kita kembali mengingat rekam jejak sejarah klub sepak bola Persija yang berdiri sejak tanggal 28 November 1928 dengan nama VIJ. Persija tak hanya dikenal sebagai alat perjuangan bangsa, tetapi juga klub yang tinggi akan prestasi. Hingga Liga Internasional pada Liga Persahabatan tahun 1951 saat Persija melawan Tionghoa dengan kemenangan 3-2. Melawan Belanda meraih kedudukan sama yakni 3-3 dan terakhir Belanda mampu melawan Tionghoa dengan skor 4-3 di lapangan Bevisi, Merdeka Selatan. Dari sekian torehan prestasi dan perjuangan Persija, ada satu yang belum dimiliki Persija, tak lain adalah stadion. Tak lepas dari sebuah stadion yang menjadi sebuah tempat berkumpulnya para pesepak bola pribumi pertama di Jakarta. Sebuah kawasan terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk Petojo, Jakarta Pusat ini, siapa sangka terdapat sebuah lapangan sepak bola dengan nama Stadion VIJ. Stadion ini pula menjadi cikal bakal lahirnya sebuah klub kebanggaan Jakarta yakni Persija. Lapangan ini dibangun atas dasar untuk menandingi lapangan klub di bawah naungan Belanda, Netherlands Indische Voetbalbond. Sebagaimana kalangan pribumi tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain sepak bola di lapangan milik Belanda. Lapangan VIJ tak lepas dari peran seorang pahlawan nasional asal Betawi yakni Muhammad Husni Tamrin. Tamrin lahir pada tanggal 16 Februari 1894 dari pasangan Tamrin Muhammad Tabrik dan Nur Hamah di Sawah Besar. Pada saat itu, tempat tinggal Tamrin tak jauh dari kawasan Batavia. Tentu saja, ia merasakan bagaimana sistem rasial kota kolonial. Pada saat masih muda, Tamrin sudah terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota Poskad Dewan Rakyat di pemerintah Hindia Belanda. Sekaligus anggota Gementraad Dewan Kota Batavia dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat pribumi. Tamrin tak hanya berperan sebagai jembatan dalam politik saja, melainkan juga dalam dunia sepak bola khususnya Persija. Tamrin sangat memperhatikan perkembangan sepak bola di Batavia dari pendirian VBB hingga menjadi VIJ. Bagi Tamrin, VIJ merupakan wujud semangat revolusioner dan semangat kebangsaan. Hubungan Tamrin dengan VIJ terus terbangun dengan keikutsertaan Tamrin sebagai pelindung VIJ. Tamrin selalu memperkenalkan VIJ dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Otto Iskandar Dinata. Otto merupakan tokoh pergerakan nasional asal Sunda dan merupakan tempat dekat Tamrin semasa bekerja di Volkskrant dan kerap kali bermain bola bersama. Sebagai Ketua Paguyuban Pasundan, Otto kerap meminjamkan gedung Paguyuban Pasundan untuk menggelar rapat oleh pengurus VIJ. Penggolongan kasta pada masa penjajahan menempatkan kaum pribumi menempati kasta ketiga dalam susunan masyarakat kolonial di bawah golongan Eropa dan Timur Asing.
Pembagian kasta tersebut memunculkan diskriminasi hak dan kewajiban pada tiap golongan dalam berbagai aspek kehidupan. Atas sikap rasis kaum Belanda terhadap kaum Batavia, pengurus VIJ mengadukan hal tersebut kepada Tamrin. Sebagai pecinta bola dan pelindung VIJ pada masa itu, Tamrin menyumbangkan 2.000 gulden untuk mengupayakan lapangan yang layak di Land Travelin yang sekarang kita kenal sebagai Stadion VIJ. Stadion VIJ memiliki luas lapangan dengan panjang 110 meter dan lebar 70 meter. Adapun fasilitas yang tersedia selain lapangan sepak bola adalah ruang ganti pemain dan kursi penonton dengan kapasitas kurang lebih 500 orang. Menariknya, lapangan VIJ pernah menjadi saksi persahabatan dua tokoh nasional antara Tamrin dengan Insinyur Soekarno. Pada 16 Mei 1932, Soekarno diminta Tamrin untuk membuka kompetisi dengan melakukan tendangan pertama pertandingan VIJ melawan PSIM Yogyakarta. Tamrin wafat pada 11 Januari 1941. Kecintaannya terhadap sepak bola terangkum dalam artefak berwujud lapangan. Sebagai penghargaan perjuangan Persija dan Tamrin untuk rakyat Indonesia, pada masa pemerintahan Soekarno, Persija mendapatkan rumah baru yang terletak di Jalan Merdeka Timur dengan nama Lapangan Ikada. Stadion Ikatan Atletik Jakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Stadion Ikada merupakan pusat kegiatan olahraga di Jakarta sebelum pindah ke Senayan. Terletak di daerah Gambir, Jakarta Pusat, stadion ini muncul pada masa kependudukan Jepang tahun 1942. Lapangan ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles pada tahun 1808 hingga 1811. Lalu, apa alasan Stadion Ikada dibangun? Pembangunan Stadion Ikada bermula saat Indonesia kembali menata negeri setelah Perang Kemerdekaan dan mendapatkan kedaulatan. Pemerintah Indonesia melalui Persatuan Olahraga Republik Indonesia akan mengirimkan tim sepak bola ke Asian Games pertama yang diadakan di India pada Maret 1951. Untuk menguji kekuatan tim sepak bola Indonesia, beberapa pemain Persija menjadi skuad tim nasional seperti Khairuddin Siregar dan Leong Hau. Maka diadakan pertandingan persahabatan dengan mendatangkan tim sepak bola dari Cina dan Malaysia ke Indonesia. Presiden Soekarno yang turut menonton pertandingan kala itu merasa tidak puas dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif, basah, dan berlumpur. Sehingga permainan antara kedua tim tidak berkembang. Atas dasar masalah tersebut, Insinyur Soekarno ingin mempunyai stadion yang bisa dipakai dengan layak. Pada saat itu, Presiden Soekarno meminta kepada Ketua PSSI untuk membuat jadwal pembangunan stadion baru yang akan menampung 80.000 penonton kepada Maladi. Pada Pekan Olahraga Nasional pertama setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia akan diadakan di Jakarta pada Oktober tahun 1951. Namun Kementerian Pendidikan dan Penerangan mencoba meralat ide Soekarno untuk membangun stadion yang cukup besar. Dengan menghabiskan 10 juta rupiah dianggapnya tidak mendasar. Selain itu pula, Kementerian Pendidikan menjelaskan tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional kedua dianggap mendesak dan memerlukan stadion, menyebabkan Soekarno mengurungkan niatnya dan menyetujui keputusan Kementerian Pendidikan membangun stadion yang hanya menelan biaya sebesar 5 juta rupiah. Stadion ini dirancang oleh arsitek Lim Buan Chai. Namun, stadion ini hanya diproyeksikan untuk penggunaan selama 5 tahun saja. Hingga pada akhirnya Stadion Ikada selesai dalam tempo yang singkat hingga pembukaan PON kedua tetap sesuai pada jadwalnya, yaitu pada tanggal 21 hingga 28 Oktober 1951. Pada 28 November 1958, Insinyur Soekarno memberikan Stadion Ikada untuk dijadikan markas Persija sebagai bentuk apresiasi. Sebagaimana pada pidato Soekarno saat Persija genap berusia 30 tahun. Peperangan seluruh benua Asia, baik dari rakyat Indonesia maupun Filipina maupun Burma maupun Thai maupun Tiongkok maupun Manchukuo, seluruh rakyat Asia
Saat bermarkas di Stadion Ikada, Macan Ibu Kota merebut gelar juara di tahun 1954. Banyak yang menyebut Persija di tahun 1954 merupakan generasi emas Macan Kemayoran. Pada saat itu, Persija dihuni Sucipto Suntoro, Endang Witarsa, serta Sinyo Aliando. Namun, kebersamaan Stadion Ikada berakhir pada November 1961 dengan alasan Insinyur Soekarno ingin merelokasi menjadi monumen nasional. Atas dasar alasan tersebut, Insinyur Soekarno memberikan Stadion Vios yang berlokasi di Menteng sebagai ganti markas Persija. Di tempat inilah Persija menempati sebuah rumah baru dengan nama Stadion Menteng. Stadion Menteng adalah lapangan sepak bola yang didirikan oleh arsitek Belanda bernama F.J. Kubatz dan V.A.J. Mojen. Pada 1921, stadion ini pada mulanya bernama Voetbal Indische Omstreken Sport atau Stadion Viosveld yang sering digunakan sebagai tempat berolahraga oleh kaum Belanda. Setelah kemerdekaan, stadion ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum hingga pada tahun 1961 digunakan sebagai tempat bertanding dan berlatih bagi klub Persija. Dengan kapasitas mampu menampung 10.000 penonton, Stadion Menteng merupakan stadion paling bersejarah dan menjadi kebanggaan ibu kota maupun dari luar Jakarta. Di stadion ini pula banyak melahirkan legenda sepak bola seperti Jamiat Kaldar, Abdul Qadir, Iswadi Idris, Anjes Asmara, Yudo Hadianto hingga Bambang Pamungkas yang menjadi legenda baru bagi Persija Jakarta. Saya bukan pengurus, status saya hanya sebagai karyawan. Tapi memang saya bekerja di Persija itu cukup lama ya, sejak tahun 69. Tapi status saya tetap karyawan, bukan pengurus. Pada waktu itu ketua umumnya Pak Nanlohi, itu dari ABRI ya. Stadion Menteng itu pernah mengalami renovasi pada waktu itu eranya Gubernur Pak Cokro Pranolo. Nah, dulu hanya tribun itu, lapangan itu rendah, itu ditinggikan. Nah, itu periodenya Pak Cokro Pranolo. Terus berikutnya, saya lupa tahunnya pada waktu Pak Ali Sadikin menjadi gubernur. Dibangun Wisma, terus dipasang lampu menara untuk lapangan ditinggikan, ditambah tribun di bagian timur. Bagian timur, selatan, dan barat. Jadi teman-teman senior saya itu yang sudah bekerja cukup lama itu mengatakan bahwa itu diserahkan oleh Bung Karno langsung kepada pengurus Persija. Tapi kawan saya ini, senior saya ini nggak menyebutkan pengurusnya itu siapa-siapa. Nah, itu nggak disebutkan. Hanya pengurus Persija gitulah kira-kira. Kalau saya udah tiba di situ, saya sedih. Nggak terselamatkan semua. Arsip-arsip itu satu gudang, Dek. Bukan sedikit tuh, arsip tuh. Satu gudang. Gudang itu tersendiri. Meskipun agak lusuh-lusuh ya, karena lamanya kan. Oh, itu ada semua lengkap sampai tumpuk-tumpukan. Itu nggak ada. Raib. Selain banyak menghasilkan pemain-pemain yang unggul, Persija juga mampu meraih 4 kali juara Liga Indonesia pada tahun 1964, 1973, 1975, dan terakhir 1979. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jakarta pada tahun 1975 menetapkan bahwa Stadion Menteng merupakan salah satu kawasan cagar budaya yang harus dilindungi.
Dan pada tahun yang sama, lapangan tersebut berubah menjadi Stadion Persija atau Stadion Menteng. Nasib tinggal di kota Jakarta tak lepas dari penggusuran. Setelah Persija kehilangan warna merahnya, surat kepemilikan Stadion Menteng menjadi milik pemerintah Provinsi Jakarta. Stadion pemberian Insinyur Soekarno kepada Persija kemudian secara resmi milik pemerintah kota pada masa jabatan Gubernur Sutioso. Pernah pada suatu ketika, Stadion Menteng diincar pengusaha untuk mendirikan sebuah pusat perbelanjaan. Akan tetapi, proposal tersebut ditolak secara mentah oleh gubernur yang pada saat itu dijabat oleh Surjadi Sudirja. Dengan alasan, Stadion Menteng adalah resapan air dan bertujuan untuk evakuasi VVIP jika negara dalam bahaya. Menurut Surjadi, Jakarta membutuhkan lapangan sepak bola. Jika saja Stadion Menteng dirubuhkan, maka satu lapangan sepak bola tertua di Jakarta akan hilang seperti halnya Stadion Ikada. Maka gagallah perkembangan stadion menjadi pusat perbelanjaan atau mal pada era Surjadi. Hari telah berganti hari, tahun demi tahun, pemerintah DKI Jakarta berencana mengubah fungsi Stadion Menteng menjadi sebuah taman. Perjuangan Surjadi yang ingin mempertahankan Stadion Menteng seperti sebuah pesan singkat saja. Arah untuk merubah identitas Persija pun sudah mulai dirintis saat Gubernur penerus Surjadi dilantik pada tahun 1997. Pada 2004, Dinas Pertamanan DKI Jakarta melakukan sayembara untuk membuat desain Taman Menteng ruang terbuka publik serbaguna. Sayembara tersebut menekankan tema penyelesaian masalah parkir melalui parkir bawah tanah dan ruang publik yang memiliki karakter kontemporer. Maka terpilihlah Subardi Rahim sebagai pemenangnya dengan tema dual memori sesuai selera pemerintah Provinsi Jakarta. Pada 26 Juli tahun 2006, Stadion Menteng dirobohkan atas perintah Gubernur Sutioso oleh Satpol PP dibantu oleh pihak kepolisian dan anggota TNI. Pembongkaran tersebut bukan tanpa pertentangan jika pada akhirnya Stadion Menteng yang menjadi markas Persija akhirnya harus rata dengan tanah. Para tokoh Persija seperti Biner Tobing, Syahril Ghani, Kasdiono sampai Bambang Sucipto pun turun untuk mempertahankan stadion dari hadangan para aparat pemerintah kota Jakarta. Alih-alih penggusuran Stadion Menteng harus dilakukan karena terdapat beberapa pelanggaran, seperti halnya beberapa kios yang disinyalir menjadi kepentingan pribadi, lorong-lorong stadion yang dijadikan tempat tinggal beberapa keluarga, hingga keinginan pemerintah membuat lahan parkir yang nanti dananya akan masuk kepada kas negara. Tak hanya pemain Persija saja yang tak rela rumahnya digusur, beberapa kecaman datang dari warga Menteng. Mereka tidak setuju jika lahan Stadion Persija dijadikan gedung parkir karena akan berdampak polusi udara. Tetapi apalah daya, pertahanan para pejuang Menteng pun tumbang saat alat-alat berat mampu merobohkan. Tepat pada pukul 7.30 dipimpin Wali Kota Jakarta Pusat dengan Kepala Dinas Transtrip Jakarta, Yani Haryanto Bajuri mulai melakukan penggusuran Stadion Menteng. Ribuan kenangan mendadak hilang dan menjadi hingar-bingar saat alat-alat berat mulai menghancurkan kayu-kayu hingga tembok stadion. Hingga akhirnya stadion itu berubah menjadi sebuah taman dan secara sukses berhasil diresmikan oleh Gubernur Sutioso pada tanggal 28 September 2007. Kini, Stadion Menteng sudah beralih fungsi dan tak ada satupun bekas jejak stadion. Namun, tidak bagi Persija dan penggemarnya. Stadion Menteng tidak akan mudah menghilangkan nostalgia Persija di stadion yang sudah menemani perjalanan sang macan Kemayoran. Lalu, kemanakah Persija kembali melangkahkan kaki? Stadion Lebak Bulus, sebuah stadion yang sudah berdiri sejak tahun 1987, menjadi rumah berikutnya bagi Persija. Terletak di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Stadion Lebak Bulus memiliki sejarah yang cukup panjang dalam sepak bola Indonesia. Cerita Stadion Lebak Bulus bermula ketika grup usaha Bakri sekaligus penyandang dana Galatama Pelita Jaya membuat perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta.
Pelita Jaya mendapatkan kontrak hak guna bangunan selama 2 dekade alias 20 tahun. Pada 2006, setelah kontrak Pelita Jaya dan pemerintah DKI Jakarta berakhir, bangunan stadion itu berganti nama menjadi Lebak Bulus. Cukup lama, Pelita Jaya mendiami Stadion Lebak Bulus pada akhir 1987 hingga menjelang tahun 2000. Pelita Jaya akhirnya berpindah markas ke kota Solo, Jawa Tengah dan beralih ke pemilikan. Selain dikenal sebagai markas Persija, stadion ini memiliki perbedaan dari stadion pada umumnya. Hal ini terletak pada jarak penonton dengan posisi lapangan sangatlah dekat. Sehingga atmosfer suara teriakan para penggemar Persija begitu terasa saat Persija tengah berlaga di lapangan. Stadion Lebak Bulus menemani perjalanan Persija di Liga 1 pada tahun 2001 saat melawan PSM Makassar dengan skor telak 3-2. Tiga gol yang didapatkan Persija dihasilkan melalui tendangan Imran Nahumamuri dan tendangan epik dari Bambang Pamungkas. Sementara 2 gol yang diraih oleh Makassar ditorehkan lewat kreasi Miro Baldo dan Kurniawan Dwi Yulianto. Stadion Lebak Bulus memiliki peran penting saat Persija mampu menorehkan banyak kemenangan dalam penyisihan grup wilayah barat. Alhasil, Persija sukses menduduki peringkat kedua, klasemen akhir dan lolos ke semifinal. Tak hanya sampai di situ, Persija berhasil meraih gelar juara Piala Emas Bang Yos pada tahun 2003. Selain Persija sebagai tuan rumah, Stadion Lebak Bulus menjadi tempat bersejarah bagi klub PSMS Medan dengan 3 kali meraih gelar Piala Emas Bang Yos. Pada tahun 2011, stadion tersebut menjadi venue cabang sepak bola SEA Games 26. Tak hanya menjadi tempat pertandingan bola, sebelumnya sejumlah konser musik papan atas mancanegara seperti grup metal Metallica pernah diselenggarakan pada tahun 1993. Pada akhirnya, Persija harus meninggalkan Stadion Lebak Bulus pada musim 2008. Setelah PT Liga Indonesia menetapkan Stadion Lebak Bulus tidak memenuhi standar untuk menggelar pertandingan berskala FC karena kapasitas yang tidak memadai. Namun, nasib malang harus menimpa bangunan bersejarah itu. Pasalnya, pada 2013 lalu, Basuki Cahayapurnama yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta menginstruksikan pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Perintah itu dilakukan menyusul rencana pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Di lokasi tempat stadion itu berdiri akan dibangun depo mega proyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit. Marsoni yang merupakan seorang mandor mengatakan ada 3 gedung utama yang akan dihancurkan, yaitu stadion sepak bola, lapangan squash, dan kolam renang. Pembongkaran pun dimulai pada tanggal 21 Agustus 2015. Dengan total 96 pekerja dikerahkan untuk menghancurkan stadion. Stadion yang memiliki arti penting bagi Persija lagi-lagi harus kehilangan markas. Ahok Sapan Akrab bagi warga Jakarta berjanji telah menyiapkan pembangunan 2 stadion yang nantinya akan digunakan oleh Persija. Stadion itu adalah Stadion BMW di Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Stadion Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Stadion yang sudah berdiri sejak 1987 kini tinggal kenangan. Setelah berkali-kali mengalami penggusuran, pada akhirnya Persija harus melintang ke Stadion Gelora Bung Karno. Hingga pada 2008 Persija resmi menggunakan stadion tersebut sebagai rumah yang terakhir. Stadion Gelora Bung Karno sudah tidak asing lagi mengingat beberapa pertandingan Persija yang sudah digelar. Persija sudah akrab dengan Stadion Gelora Bung Karno. Terhitung dari tahun 2011 saat Persija mengadakan Trofeo Persija,
Trofeo Persija biasanya bergulir pada bulan November atau Desember, di mana bulan tersebut berdekatan dengan ulang tahun Persija pada 28 November. Pada laga itu pula Persija menggunakan Stadion GBK. Hingga pada 2011 sejak kompetisi Liga Indonesia mulai digulir, Persija sering berlaga di Stadion GBK. Meskipun secara administrasi dan hukum GBK adalah stadion milik bersama, yaitu Indonesia. Namun secara bahasa sepak bola, GBK adalah rumah Persija. Akan tetapi perjalanan Persija dari tahun ke tahun tidak cukup mulus karena selama perjalanannya Persija harus berbagi waktu. Seperti adanya event yang diadakan di stadion, mulai dari agenda politik, saksi larangan penggunaan stadion, hingga harus mengalah karena sudah ada yang mendahului sewa lapangan. Setelah harus berpisah dengan stadion-stadionnya, Persija kembali petualang di setiap kandang. Persija sempat menggunakan beberapa kota seperti Malang, Sleman, Bekasi, hingga yang sering digunakan adalah Stadion Manahan di kota Solo. Pada tahun 2016 saat kompetisi ISC berjalan, Persija kembali berpisah dengan Jakarta. Di Stadion GBK, Persija hanya mampu menggelar 4 pertandingan dan sisanya Persija harus kembali memakai stadion klub lain dengan alasan stadion akan direnovasi untuk kepentingan Asian Games pada 2018 mendatang. Kota Jakarta sebagai pusat politik dan ekonomi memang cukup memberatkan dengan ketiadaan stadion alternatif di kota Jakarta yang bisa digunakan sebagai kandang saat GBK tidak bisa digunakan. Sebagaimana Persija merupakan klub sepak bola yang besar dan banyak rekam sejarah. Pada akhirnya, perjuangan Persija berhasil melaju ke partai puncak sebagai tim yang produktif dalam urusan gol. Persija terbukti dengan menumbangkan Bali United dengan skor telak 3-0. Dengan 2 kali tendangan dari striker andalan Marco Simic dan 1 tendangan dari Nofri Setiawan pada saat Piala Presiden 2018 di Stadion Gelora Bung Karno. Gemuruh suara dari dukungan The Jack sebagai fans klub yang besar semakin menghidupkan kembali kejayaan Persija. Setelah mengikuti bagaimana sepak terjang Persija dari rumah ke rumah, ada yang paling penting saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memulai babak baru. Di tempat ini akan didirikan Jakarta International Stadium. Dan terpilihnya pasangan Anies Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, mereka akhirnya mampu merealisasikan harapan Jakarta, Persija, dan The Jackmania. Pada Maret 2019 menjadi peletakan batu pertama Stadion JIS yang terletak di Taman BMW Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya, stadion ini sudah menjadi wacana sejak Gubernur era Fauzi Bowo dengan diawali penggusuran karena banyak bangunan liar dari lahan seluas 66,6 hektar tersebut. Progres pembangunan stadion pada Desember 2019 sudah mencapai 10%, dengan target yang akan selesai selama 3 tahun. Pembangunan stadion dikebut oleh Dwi Wahyu Daryoto yang dipercaya Anies Baswedan sebagai Direktur Utama Jakpro dengan menggandeng badan usaha milik negara yakni PT Pembangunan Perumahan, Wika Gedung, dan Jaya Konstruksi. Setelah sepak terjang Persija dari rumah ke rumah menghuni stadion, Stadion JIS menjadi harapan baru bagi Jakarta, Persija, dan fans setianya The Jackmania. Pemprov DKI ya dalam hal ini secepatnya lah. Ini bukan harapan saya aja nih, harapan seluruh genap pengurus, harapan seluruh anggota Persija dan pihak-pihak lain yang terkait termasuk pecinta Persija sangat mengharapkan Pemda DKI, Pemprov DKI secepatnya membangun stadion pengganti untuk Persija.